Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Lailatul Fauzia. Saya berasal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang makna bentuk bangunan dari Benteng Fort Rotterdam yang berasal dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang juga merupakan tugas dari mata kuliah folklor dan tradisi lisan. Selamat menyaksikan. Kota Makassar menjadi salah satu kota yang menyimpan banyak sejarah peradaban dari kejayaan Kerajaan Goa pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1500-an. Kerajaan Goa memiliki 14 benteng pertahanan kerajaan yang didirikan untuk mengelilingi benteng utama, yaitu Benteng Somba Opu, yang menjadi kompleks kediaman Raja Goa pada masa itu. Namun pada saat ini, hanya tersisa satu benteng pertahanan yang masih berdiri kokoh, yaitu Benteng Ujung Pandang atau Benteng Fort Rotterdam, yang terletak di tepi pantai sebelah barat Kota Makassar. Keberadaan Benteng Fort Rotterdam menjadi satu-satunya benda peninggalan sejarah dan saksi bisu dari runtuhnya Kerajaan Goa oleh Belanda. Benteng Fort Rotterdam saat ini berfungsi sebagai museum untuk menyimpan semua rekaman kebudayaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, mulai dari peninggalan-peninggalan benda dari masyarakat Sulawesi Selatan terdahulu, pakaian adat, hingga aturan-aturan adat yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan ini. Kondisi bangunan pada Benteng Fort Rotterdam sudah banyak mengalami perbaikan akibat kerusakan yang dialaminya. Penggunaan material pada bagian bangunan yang rusak digantikan dengan material bata dan semen. Hal ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk selalu menjaga bangunan peninggalan bersejarah tersebut agar tetap berdiri kokoh dan terpelihara sebagai bukti dari adanya perjuangan bersejarah antara Indonesia melawan Belanda. Nah, sebelum kita berlanjut untuk mengetahui makna dari bentuk Benteng Fort Rotterdam, alangkah baiknya kita untuk mengetahui sejarah dari adanya Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam dahulu kala bernama Benteng Ujung Pandang. Dinamakan seperti itu karena letaknya yang berada di sebuah tanjung, yang dimana tanjung dalam bahasa Makassar disebut dengan ujung. Dan pada masa lampau, di sekitar Benteng Fort Rotterdam banyak ditumbuhi hutan pandang. Dari sinilah cikal bakal penamaan benteng yang kemudian dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang. Pada masa kolonialisme, Benteng Fort Rotterdam memiliki banyak nama, yaitu diantaranya ada nama Benteng Panyua atau Penyu. Penamaan ini diberikan oleh rakyat Goa karena bentuknya menyerupai seperti penyu. Penyu oleh masyarakat Goa dijadikan sebagai simbol yang mengandung makna dan cita-cita dari kerajaan Goa. Penyu, hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di laut. Dan ini juga memberikan gambaran bahwa kerajaan Goa ingin memegang hegemoni di darat dan di laut, atau memegang kekuasaan di darat dan juga di laut. Kemudian dinamakan sebagai Benteng Fort Rotterdam, yang dimana pada masa sekarang terkenal dengan penyebutan nama Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam adalah nama yang diberikan oleh Belanda setelah memenangkan perang yang berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Perubahan nama tersebut merupakan penghargaan atas jasa-jasa dari seorang Belanda yang bernama Cornelis Spelman yang memimpin perang ke Makassar, di mana kota Rotterdam adalah kota kenangan dan tempat kelahiran bagi Cornelis Spelman di negeri Belanda. Kemudian Benteng Fort Rotterdam juga terkenal dengan nama Kota Toaya atau Kota Tua. Kota Toaya adalah nama Makassar yang diartikan sebagai kota tua atau kota lama. Penyebutan ini disebabkan karena pada masa lalu pernah menjadi pusat pemerintahan. Kemudian saya juga mendapatkan banyak informasi dari pemandu wisata atau tour guide yang berada di Benteng Fort Rotterdam. Beliau mengatakan bahwa Benteng Fort Rotterdam dahulu kala memiliki banyak sekali penggunaan, diantaranya yaitu pada masa Kerajaan Goa. Pada masa Kerajaan Goa, Benteng Fort Rotterdam berfungsi sebagai salah satu benteng pengawal untuk melindungi benteng induk, yaitu Benteng Somba Opu, yang juga sebagai pertanahan dan pemukiman pembesar kerajaan.
Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, benteng Fort Rotterdam pernah dijadikan sebagai pusat persiapan perang dan upacara untuk membasuh panji-panji dengan darah dalam menghadapi perang atau dalam menghadapi VOC Belanda. Nah, kemudian kita akan mengetahui makna dari bentuk benteng Fort Rotterdam. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa benteng Fort Rotterdam memiliki bentuk seperti penyu, yang dimana dijadikan simbol yang memiliki makna dan cita-cita dari kerajaan Goa. Penyu juga merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di laut. Kemudian benteng Fort Rotterdam diperkuat dengan adanya 5 sudut yang disebut dengan bastion, yang masing-masing memiliki makna dan fungsinya. Bastion pertama yaitu ada Bastion Bone yang merupakan menempati bagian kepala, yang dimana nama Bone merupakan nama dari daerah utama yang ada di Sulawesi Selatan. Bone dahulu kala merupakan sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Dan juga Bone merupakan kerajaan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Sejarah mencatat bahwa kerajaan ini didirikan oleh Manurengi Ri Matajang pada 1330 Masehi. Kesultanan Bone berhasil mencapai puncak kejayaannya ketika masa pemerintahan Arum Palaka pada pertengahan abad ke-17. Nah, ini juga merupakan alasan kenapa Bastion Bone menempati bagian kepala, yang dimana bagian kepala merupakan bagian utama dari benteng Fort Rotterdam. Bone merupakan bagian utama dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua ada Bastion Bacan, yang dimana Bastion Bacan terletak di kaki kiri depan penyu. Bacan merupakan nama suku yang ada di Maluku Utara, yang terletak di sebelah barat daya Pulau Halmahera. Kemudian yang ketiga ada Bastion Buton, yang dimana terletak di kaki kanan depan dari bentuk penyu tersebut. Buton merupakan nama dari pulau yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang keempat ada Bastion Mandarsyah, yang berada di kaki kanan belakang penyu. Mandarsyah merupakan Sultan Ternate yang ke-11 yang memerintah pada tahun 1648 hingga 1675. Sultan Mandarsyah ini sangat mendukung perusahaan dari Hindia Timur Belanda atau VOC. Dan Sultan Mandarsyah ini dipaksa oleh Belanda untuk mematuhi perintah-perintah Belanda, seperti menuntut untuk memusnahkan pohon-pohon rempah yang ada di wilayah Ternate, dan juga memastikan monopoli Belanda atas perdagangan rempah-rempah yang dapat menguntungkan oleh pihak Belanda. Kemudian Sultan Mandarsyah ini ternyata memiliki hubungan dengan Kerajaan Makassar. Kebangkitan Kerajaan Makassar pada paruh pertama abad ke-17 memiliki konsekuensi serius bagi Kesultanan Ternate, yang dimana daerah besar seperti Buton, Banggai, Tobungku, Manado, Sula, dan Buru jatuh dari kekuasaan Ternate. Dan di sini tumbuhlah kekuatan VOC yang ternyata dapat menguntungkan organisasi VOC tersebut. Ternate ternyata mendukung ekspedisi VOC ke Makassar pada tahun 1667 dengan kekuatan kecil. Makassar pun akhirnya dihancurkan dengan bantuan pemimpin Bugis, yaitu yang bernama Arum Palaka, dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya di tahun yang sama. Yang dimana dalam perjanjian Bongaya tersebut memiliki hubungan dengan benteng Fort Rotterdam, yang dimana dalam perjanjian Bongaya tersebut, benteng Fort Rotterdam yang dahulu kala bernama Benteng Ujung Pandang diganti namanya oleh pihak Belanda karena benteng tersebut sudah diambil alih oleh Belanda. Oleh karenanya dinamakan dengan Benteng Fort Rotterdam. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa Sultan Mandarsyah memiliki peran yang sangat andil dalam pembentukan nama dari benteng Fort Rotterdam tersebut. Yang kelima ada Bastion Amboina yang berada di kaki kiri belakang dari bentuk penyu tersebut. Amboina merupakan
nama yang tak lepas dari rekam jejak historis yang dimana pada masa pendudukan Portugis dan Belanda, Ambon disebut sebagai Cidadel Amboina, yang artinya benteng atau kota Ambon. Jadi kota Ambon pada masa Portugis dan Belanda dinamakan sebagai Amboina, yang artinya benteng atau Ambon. Kata Amboina juga tercantum dalam manuskrip Antonio Baccaro, yaitu A Capitania de Amboina. Amboina juga merupakan nama dari keuskupan, yang dimana keuskupan merupakan bagian dari umat Katolik yang tinggal di dalam satu daerah dengan batas-batas tertentu, dengan seorang uskup yang adalah pengganti Rasul Yesus Kristus untuk mempersatukan mereka sebagai guru dalam pengajaran, iman dalam pembatasan suci, dan hamba dalam kepemimpinan. Dan keuskupan Amboina merupakan keuskupan sufragan dari Keuskupan Agung Makassar. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih teman-teman, bahwa nama-nama bastion yang ada di Benteng Fort Rotterdam tersebut merupakan nama-nama yang ada di daerah Pulau Sulawesi tersebut yang memiliki hubungan dengan kota Makassar. Benteng Rotterdam pertama dibuat menggunakan tanah liat sebagai bahan baku bangunannya. Pada masa Sultan Alauddin, bahan baku bangunan benteng Fort Rotterdam diganti dengan bahan batu, dan pada zaman Belanda diperkuat dengan batu andesit dan lempung pasiran, dan batu-batu tersebut berasal dari Maros dan Pangkep. Setelah benteng Fort Rotterdam dikuasai oleh VOC, maka nama benteng Fort Rotterdam tersebut kemudian diresmikan sebagai penghormatan karena ia dilahirkan di Rotterdam. Pada tanggal 1 November 1667, Spelman mulai tinggal di dalam Fort Rotterdam. Meriam-meriam diletakkan di atas tembok. Peralatan perang dipersiapkan baik untuk pertahanan dan penyerangan, serta merombak semua bangunan yang ada dalam benteng dengan corak arsitektur kolonial. Nama lain dari benteng ujung pandang atau Fort Rotterdam adalah benteng penyu. Sesuai dengan bentuknya, apabila dilihat dari udara menyerupai seekor penyu yang hendak bergerak ke laut. Oleh karenanya, perubahan nama dari benteng ujung pandang menjadi benteng Fort Rotterdam membawa implikasi perubahan arsitektur benteng. Benteng dirombak sesuai dengan keinginan penguasa Belanda. Semua sisi bagian benteng diisi dengan arsitektur gaya neogotik Eropa abad pertengahan, dan di tengah benteng dibangun daerah bertingkat yang diperuntukkan sebagai gereja. Benteng menjadi pusat pertahanan dan perdagangan juga oleh pemerintahan VOC. Sampai dengan datangnya Jepang di Indonesia, benteng Fort Rotterdam berfungsi dengan sangat baik. Masuk ke Jepang membawa kerusakan di bagian benteng akibat perubahan perebutan kekuasaan kota Makassar di benteng Fort Rotterdam. Oke guys, sekian pembahasan mengenai makna bentuk dari bangunan benteng Fort Rotterdam yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.